Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak Nusantara. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam ngarit. Berbekal dari pengalaman yang baru saja terjadi pada kambing kacang punya paman saya atau milik paman saya pada pekan kemarin, dimana kambing kacang beliau itu secara tidak sengaja mengkonsumsi daun singkong tahun atau singkong karet yang berada atau yang tumbuh di sekitar kandang, dan itu tidak terpantau sehingga kambing kacang beliau ini mengkonsumsi atau memakan ujung-ujung dari daun singkong karet. Dan pada akhirnya kambing kacang beliau itu indukan dewasa itu keracunan. Tapi sebelum daripada karena diobati itu tidak sembuh gitu kan, jadi akhirnya disembelih karena takut mati kan begitu. Nah, maka saya merasa perlu untuk menyampaikan sebuah artikel sebagai bahan edukasi, peringatan, dan kewaspadaan dini kepada kita semua sebagai peternak dimanapun kamu berada, tentang seluk-beluk daun singkong karet yang deadly banget buat kambing kacang. Saya nggak tahu apakah kejadian serupa pernah terjadi pada jenis kambing yang lain, tapi kalau untuk kambing kacang memang deadly banget lah. Saya sudah menjumpai 2 kasus dan memang kalau dia nggak kita sembelih ya sulit diobati dan pada akhirnya mati gitu, apalagi kalau kambing itu masih muda gitu ya. Nah, kemudian saya merasa penasaran dan perlu untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa sih kandungan yang terdapat pada daun singkong karet atau daun singkong tahun itu yang daunnya agak lebar-lebar itu, sehingga mematikan sekali ya, deadly banget bagi kambing kacang. Nah, saya menyimpulkan dari berbagai artikel online terutama bahwa secara umum pakan hijauan atau hijauan makanan ternak atau HMT merupakan pakan utama dalam beternak kambing memang ya. Yang termasuk pakan hijauan sendiri itu meliputi dedaunan, rerumputan, leguminosa atau tumbuhan polong-polongan, dan segala jenis tanaman lain asalkan aman dikonsumsi oleh ternak. Jadi aman di sini berarti hijauan tersebut harus terbebas dari zat-zat beracun yang bisa memberikan efek samping atau yang bisa berakibat fatal pada kesehatan kambing kita. Akan tetapi fakta di lapangan itu masih ditemukan para peternak termasuk paman saya itu yang masih memberikan pakan hijauan yang mengandung zat beracun. Sebenarnya beliau ini tidak memberikan ya, kambingnya itu yang nyerobot daun singkong karet itu yang berada sebenarnya di luar pagar gitu loh, di luar pagar pembatas. Namun ya mungkin karena jumlahnya yang dimakan terlalu banyak dan waktu itu luput dari pengawasan, ya akhirnya keracunan kan gitu. Nah, sebenarnya daun singkong karet memang mengandung racun gitu ya. Daun singkong karet atau dikenal dengan Manihot esculenta crans merupakan daun yang sudah terkenal sejak dulu sebagai sayuran hijauan konsumsi oleh sebagian masyarakat kita, misalnya di gulai kan begitu. Karena ia banyak mengandung, sebenarnya kandungan yang terdapat di dalamnya itu meliputi vitamin A dan vitamin C serta kalsium yang rata-rata itu dosisnya lebih tinggi daripada sayuran hijauan lainnya.
Selain itu, daun singkong ini memang mengandung protein kasar yang cukup tinggi yang sebenarnya dibutuhkan oleh hewan ternak. Nah, sehingga diklaim sebagai pakan hijauan yang cukup baik lah, begitu. Hanya saja daun singkong yang saya maksud adalah daun singkong tahun ini atau daun singkong karet ini mengandung anti nutrisi yang membuatnya terbatas untuk dijadikan sebagai bahan makanan. Zat anti nutrisi tersebut yaitu asam sianida atau HCN yang terdapat pada getahnya dan bersifat racun baik bagi manusia maupun ternak kambing. Tapi kalau untuk manusia, karena dikonsumsinya biasanya direbus dulu kemudian baru digulai, maka getahnya kan hilang. Jadi sianida yang terdapat pada getahnya itu sudah tereliminir, sehingga jumlahnya meskipun ada itu masih dalam batas toleransi, kan begitu. Kemudian asam sianida ini dikenal sebagai racun yang dapat menghambat kerja enzim pernapasan, sehingga terjadi gangguan pernapasan yang dapat menyebabkan sakit bahkan hingga kematian. Efek buruk sianida daun singkong karet ini hanya akan terjadi jika konsumsinya melebihi batas tertentu. Jadi case yang terjadi pada indukan kambing paman saya itu memang karena nggak terkontrol gitu ya. Dan kita kan nggak menyadari benar gitu ya, nggak menyadari benar ternyata dia itu memakan daun singkong karet yang berada di luar pagar gitu loh, yang ujung-ujungnya itu masuk ke dalam pagar, sehingga ya sebenarnya tidak sengaja sih tapi berakibat fatal. Nah, adapun batas toleransi tubuh terhadap asam sianida atau kandungan asam sianida yang masih aman untuk dikonsumsi manusia sebagaimana dikemukakan oleh Siregar pada tahun 1994 adalah sebanyak 50 mg per kilo ppm bahan, dan untuk ternak adalah 250 sampai 500 ppm. Nah, cuma kan kita sulit ya untuk mengukurnya gitu ya. Nanti akan saya simpulkan pada bagian akhir ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang sudah saya alami. Nah, secara umum tanda-tanda kambing keracunan daun singkong karet ini bisa kita kenali dari banyak faktor. Nah, pemberian daun singkong ini sebagai bahan ternak saat ini telah memicu banyaknya kasus kambing yang keracunan, terlebih jika daun singkong yang diberikan itu masih segar atau dia yang ngerumput sendiri gitu ya. Maka kandungan zat sianida pada tanaman tersebut itu mampu membuat ternak mengalami kematian yang sangat mendadak sekali, deadly banget gitu ya. Nah, berikut adalah gejala klinis atau tanda-tanda kambing keracunan sianida atau keracunan daun singkong karet. Biasanya ini akan muncul dalam beberapa saat atau beberapa menit setelah ternak mengkonsumsi pakan yang mengandung sianida berkadar tinggi. Jadi setelah dia mengkonsumsi dalam jumlah yang mungkin berlebihan dan tidak langsung sih, memang butuh beberapa saat gitu, baru dia bereaksi terhadap tubuh kambing, kan begitu. Yang pertama, frekuensi pernapasan menjadi lebih cepat yang ditandai dengan kambing itu dia akan ngos-ngosan gitu ya. Kemudian yang kedua, otot-otot menjadi gemetar dan terjadi kegagalan koordinasi ototnya itu tegang-tegang gitu. Kemudian yang ketiga, ternak kambing meronta-ronta, kejang otot yang saya sebutkan tadi, dan kemudian dia akan kehilangan keseimbangan seperti kayak sempoyongan gitu. Kemudian yang keempat, pupil mata ini membesar dan membran mukosa tampak memerah, kemudian menjadi merah yang terang karena oksigen dalam darah ini tidak dapat dilepaskan alias dia mulai sesak napas gitu ya. Kemudian yang kelima, tandanya adalah terjadi pengeluaran air liur, mulut berbusa, dan ternak mengeluarkan feses, cairan, dan urin. Nah, pada saat dia mengeluarkan air liur, biasanya itu bekas-bekas atau
daun-daun singkong yang sudah terkena di dalam lambung, biasanya dia juga ada yang keluar dari mulutnya. Nah, itu tanda-tandanya sudah sangat jelas sekali kalau kambing kita itu sedang keracunan gitu ya. Sebenarnya ada solusinya gitu ya, agar misalnya sudah terlanjur keracunan lah, tapi kita kan menghindari kematian. Metode pengobatan yang sangat efektif untuk mengatasi kambing keracunan daun singkong adalah dengan menetralisir racun di dalam tubuh ternak kambing dengan ramuan yang sebenarnya dapat kita lakukan secara tradisional. Caranya, berikan ternak kambing air minum berupa air kelapa sebanyak-banyaknya. Selain itu juga dapat diberikan dapat meminumkan dengan minyak goreng, tapi yang relatif lebih mudah ini memang diminumkan dengan air kelapa sebanyak-banyaknya. Tapi dalam case yang terjadi pada pekan kemarin itu memang paman saya itu akan mungkin lalai ya gitu. Jadi ketika justru beliau itu dikasih tahu oleh tetangganya bahwa kalau kambing kacang itu kan kalau terjadi sesuatu dia mengeluarkan suara yang berisik sekali gitu kan. Kemudian dikasih tahu tetangganya dan dilihatlah ternyata kondisi kambingnya sudah keracunan, dan khawatir tidak bisa diselamatkan, maka diputuskan untuk disembelih saja dan kita konsumsi rame-rame kemarin. Nah, langkah preventif dalam mencegah kambing keracunan zat berbahaya termasuk sianida pada daun singkong karet ini, jika kamu dalam kondisi terpaksa memberikan pakan daun singkong, misalnya terpaksa nih, terutama di musim penghujan, atau di musim kemarau yang pada saat itu sulit untuk bisa menemukan pakan hijauan yang segar, maka sebaiknya berikan daun singkong dalam jumlah yang sedikit sebagai selingan dengan pakan hijauan lain. Makanya tadi sebenarnya kalau sianida yang terdapat dalam daun singkong itu bisa ditoleransi, tetapi karena jumlahnya yang dikonsumsi terlalu banyak, maka ya tewas juga kan begitu. Selain itu, hal yang perlu dilakukan terhadap daun singkong karet itu yaitu dilayukan terlebih dahulu, kemudian dibuat silase maupun fermentasi terlebih dahulu menggunakan probiotik khusus untuk mengurangi kadar racun pada daun singkong. Nah, mungkin kawan-kawan bisa menggunakan daun singkong ini dengan fermentasi, dan probiotiknya itu bisa buat sendirilah secara secara manual gitu ya. Dan untuk tutorial misalnya bagaimana sih membuat probiotik alami, itu bisa kalian dapatkan pada berbagai channel YouTube yang sudah membahas itu. Saya tidak membahasnya karena saya jarang menggunakan pakan fermentasi. Jika kita memang terpaksa harus memberikan daun singkong, langkah yang kita lakukan itu sebenarnya tetap mengandung resiko gitu ya, mengingat toleransi setiap kambing terhadap zat asam sianida, bukan hanya kambing sih, setiap makhluk hidup itu bisa berbeda-beda daya toleransinya, tergantung misalnya daya tahan tubuh yang dimiliki, kemudian umur kambing, kemudian kondisi kesehatan kambing dan lain-lain gitu ya. Maka jika daun singkong yang masih segar itu dikonsumsi secara langsung, yang maksud saya adalah daun singkong karet itu misalnya dikonsumsi oleh cempe atau darah gitu, maka itu sangat deadly sekali gitu ya. Oleh karena itu, sebagai langkah preventif dalam mencegah kambing agar terbebas dari ancaman asam sianida, sebaiknya hindari pemberian daun singkong karet sebagai bahan ternak kambing. Nah, ini kesimpulan saya bahwa sedapat mungkin ya tidak diberikan atau dicampurkan dengan hijauan lain dengan cara difermentasi terlebih dahulu, dan jangan lupa dilayukan terlebih dahulu minimal ya 1 malam lah gitu, agar getah yang mengandung sianida itu luruh kan begitu. Demikian guys artikel mengenai kambing keracunan daun singkong karet beserta obat penawarnya berupa tadi ya yang sudah saya sebutkan. Yang cukup efektif adalah memberikan air kelapa sebanyak-banyaknya kan begitu, sampai racun yang ada di tubuhnya itu luruh gitu, terhidrasi dengan manfaat dari air kelapa. Sehingga semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua,
Dan secara umum bagi peternak kambing untuk tetap selalu berhati-hati di dalam memilih pakan ternak kambing yang kita sediakan setiap hari. Itu guys, pengalaman ya sebenarnya agak miris juga sih gitu, tapi buat pelajaran saya juga lah, buat pelajaran kamu ya, buat pelajaran kita semua lah gitu, terutama bagi para peternak kambing kacang yang memang saya sebut memang anti daun singkong lah, anti daun singkong karet gitu ya, anti daun daun ubi tahun ini. Demikian guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap memberikan dukungan yang sebesar-besarnya dengan cara subscribe, like, dan share konten-konten video yang terdapat pada channel YouTube ini. Semoga semakin berjaya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.